Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan diberkahi setiap episode umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim tentunya penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan pedoman bagi umat manusia. Di antara pedoman yang jelas adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh baginda besar Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut adalah 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud daripada 2 qirot ini ada yang menyebutkan adalah 2 keping atau 2 potongan daripada pahala-pahala yang dikerjakan oleh kita dalam kesehariannya, itu akan dipotong. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hal yang lain mengapa Islam melarang memelihara anjing, karena di riwayat lain malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam saya datang kepadamu. Tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu pula ada seekor anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki atau dimanfaatkan untuk yang lainnya, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Lalu hewan selanjutnya yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam yaitu adalah ular. Ular termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya bukan untuk dipelihara. Hal ini berdasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmidzi. Perintah ini
Tentunya membunuh dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan termasuk merusak keseimbangan alam. Yang ketiga adalah burung gagak. Burung gagak khususnya yang memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat salah satu ulama imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Bukan juga hewan yang mendatangkan keberkahan ataupun manfaat bagi manusia dalam keseharian. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, saudaraku, hewan yang tentunya dilarang untuk dipelihara karena banyak menimbulkan kemadharatan, banyak menimbulkan kerusakan ataupun ada hal-hal yang tidak baik untuk manusia, yakni tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus merupakan salah satu hewan yang membawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW senantiasa menjadikan kebersihan dan kesucian merupakan bagian daripada ajaran Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit, menyebabkan penyebaran najis ataupun yang lainnya adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, kebersihan atau kesucian at-tahuru satrul iman, bahwa kesucian adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu yang kelima, saudaraku sekalian, yang tidak boleh dipelihara oleh umat Islam yakni adalah elang. Burung elang ini adalah hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara karena merupakan masuk ke dalam kategori hewan yang harus dilestarikan dan juga hewan buas. Elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung yang termasuk elang juga sama halnya, ketika masuk kategori jenis ini, maka itu tentunya dilarang untuk dipelihara. Juga berikut, tidak boleh kita membunuhnya, karena sekali lagi hal tersebut merupakan perusakan terhadap faktor alam, yang mana Islam adalah untuk rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh alam, entah itu bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga seluruh alam dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran surat Al-An'am ayat 38. Kemudian yang keenam adalah cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara.
Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Itulah saudaraku beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh. Dan untuk membunuh ini harus ada dalil yang jelas. Dan tentunya dibunuh ini seperti misalkan cicak itu tidak dibunuh atau diburu, melainkan ketika kita bisa untuk membunuhnya, dianjurkan, bukan untuk diwajibkan. Nah, sehingga tentunya Islam sekali lagi adalah rahmatan lil alamin, diutus, diturunkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka darinya semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa lebih berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.